Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 ingin membahas tentang materi stakeholder management. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Frilandi Fatoni, Randy Prasetyo, Roni Raditya Raffi, M. Iltuari Pratama, Muhammad Fajriansa, dan Andre Rafael Haloman Tambunan. Kemudian untuk slide pertama, saya akan menjelaskannya sendiri. Stakeholder management. Stakeholder management termasuk proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang, kelompok, atau organisasi yang dapat dampak atau dipengaruhi oleh proyek untuk menganalisis harapan dan mengembangkan manajemen yang tepat strategi. Kemudian, terdapat 4 proses dalam stakeholder management, yaitu identifikasi stakeholder, yang kedua, perencanaan pengelolaan stakeholder, pengelolaan keterlibatan stakeholder, dan pengendalian keterlibatan stakeholder. Kemudian, identifikasi stakeholder. Untuk mengelola stakeholder terlebih dahulu, Anda perlu mengidentifikasi siapa mereka, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Ini semua adalah bagian dari proses identifikasi stakeholder. Selama proses ini, setiap stakeholder dinilai untuk peran, keahlian, kontribusi potensial, saling ketergantungan, dan atau pengaruh mereka dan proyek. Pertemuan dan penilaian ahli digunakan dengan informasi untuk mengembangkan stakeholder register yang merupakan komponen kunci dalam mengelola keterlibatan pemegang saham. Kemudian, tanpa analisis kualitas dan identifikasi stakeholder, anggota tim yang signifikan dapat dihilangkan dari komunikasi, keputusan, atau proses perencanaan. Penting agar hal ini terjadi selama proses inisiasi untuk memaksimalkan partisipasi dengan mengidentifikasi aset proyek utama seperti para ahli materi pelajaran, pendukung keuangan, kelompok kerja, tim, dan jalur komunikasi otoritas. Bisa dilihat gambar di bawah ini mengidentifikasi input, alat, dan teknik, dan output untuk mengidentifikasi stakeholder. Selanjutnya, input project charter dari manajemen integrasi, informasi tentang internal atau eksternal yang terlibat atau dipengaruhi oleh proyek. Yang pertama, sponsor proyek. Yang kedua, pelanggan. 3, anggota tim proyek. Yang keempat, departemen fungsional dan kelompok organisasi lainnya. Yang kelima, pemerintah. Dan yang terakhir, orang, organisasi, atau entitas lain. Kemudian, procurement dokumen. Ketika proyek adalah hasil dari hubungan pengadaan seperti bertindak sebagai subkontraktor atau vendor, pemasok dan vendor harus selalu dianggap sebagai stakeholder di proyek. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Roni Raditya Raffi. Oke, baik. Enterprise environmental factors. Oke, di sini itu adalah struktur dan budaya atau organisasi itu sendiri. Dan juga yang kedua ada standar pemerintah, legislatif atau industri. Kemudian ada organisasional proses aset. Nah, di sini bisa dibilang seperti ya aset proses dari organisasi tersebut. Yang itu ada template stakeholder register. Yang kedua ada pelajaran yang dipetik dan stakeholder register dari proyek yang sebelumnya tadi. Kemudian ada tools dan teknik yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya pada penjelasan Filiandi tadi. Dan kemudian ada proses dari mengumpulkan dan menganalisis informasi kuantitatif dan kualitatif tentang stakeholder. Kemudian mengidentifikasi kepentingan, harapan, dan pengaruh stakeholder terkait dengan proyek. Next. Ada pula langkah-langkah dalam menganalisis sebuah stakeholder. Yang pertama ada identifikasi semua stakeholder potensial. Yang kedua, identifikasi dan klasifikasi dampak potensial atau dukung setiap stakeholder dapat menghasilkan penggunaan berbagai model, termasuk satu, yaitu power atau interest grid, mengelompokkan para stakeholder berdasarkan tingkat otoritas mereka dan tingkat perhatian. Yang kedua ada power atau pengaruh grid, mengelompokkan para stakeholder berdasarkan level mereka pada otoritas kekuasaan dan tingkat keterlibatan atau pengaruh mereka itu sendiri. Kemudian kotak pengaruh atau dampak kelompok stakeholder berdasarkan keterlibatan mereka atau pengaruh dan kemampuan mereka untuk melakukan perubahan atau dampak lah seperti itu. Kemudian salience model yang mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan kekuatan, urgensi, dan legitimasi mereka. Kemudian nomor 3
itu menilai bagaimana para pemangku kepentingan tersebut akan bereaksi terhadap berbagai situasi untuk rencana pengembangan mempengaruhi pengaruh dari pengembangan mereka untuk mendapatkan dukungan mereka atau mengurangi dampak negatif dari itu. Next. Di sini ada sebuah gambar yang merupakan contoh dari power atau interest grid. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dari dari gambar ini. Oke, mulai dari manage closely. Bentar. Manage closely, oke. Manage closely ini kayak semacam kita tuh harus melibatkan orang-orang ini secara sepenuhnya. Jadi ini bisa dilakukan upaya terbesar untuk memuaskan mereka lah seperti itu. Nah, kemudian keep satisfied. Kayak ini nih sebuah penjelasan tentang kayak kita tuh letakkan cukup pekerjaan yang cukup dengan orang-orang ini yang membuat mereka tuh tetap puas pada kita, tapi jangan terlalu banyak gitu. Sehingga mereka takutnya mereka itu jadi bosan dengan pesan-pesan yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Oke, selanjutnya keep informed. Tetap berinformasi lah dengan itu. Kayak semacam beritahu orang ini secara memadai dan bicarakan dengan mereka untuk memastikan tidak ada masalah besar yang muncul gitu. Kemudian monitor. Oke, sekali lagi pantau orang-orang ini, dipantau seperti itu. Tapi jangan membuat mereka bosan dengan komunikasi yang kita lakukan secara berlebihan. Itu mereka bisa saja bosan atau kurang nyaman seperti itu. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fajri. Saya akan menjelaskan expert judgment. Identifikasi stakeholder harus dicari dari kelompok dan individu termasuk 1. Manajemen senior. 2. Departemen fungsional. 3. Stakeholder sudah diidentifikasi. 4. Manajer proyek lainnya. 5. Subjek ahli masalah. 6. Grup dan asosiasi industri. 7. Grup dan asosiasi profesional dan teknik. Rapat analisis profil adalah pertemuan proyek yang dirancang untuk mengembangkan suatu pemahaman pemangku kepentingan proyek utama dan mereka dapat terbiasa bertukar dan menganalisis informasi tentang peran, minat, pengetahuan, dan posisi keseluruhan masing-masing stakeholder dalam proyek. Output, stakeholder register. Informasi terperinci terkait dengan stakeholder yang diidentifikasi. 1. Informasi identifikasi termasuk nama, posisi, lokasi, dan peran dalam proyek. 2. Informasi penilaian termasuk persyaratan dan harapan utama untuk proyek dan pengaruh potensial pada proyek. 3. Klasifikasi stakeholder seperti internet atau eksternal, mendukung atau netral, dan resistor. Perencanaan pengolahan stakeholder. Rencana pengolahan stakeholder adalah proses pengembangan strategi manajemen yang tepat untuk secara efektif melibatkan stakeholder di seluruh siklus hidup proyek. Berdasarkan analisis kebutuhan, minat, dan dampak potensial mereka terhadap keberhasilan proyek, manfaat utama dari proses ini adalah memberikan proses yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk berinteraksi dengan stakeholder proyek. Untuk mendukung kepentingan proyek, gambar di bawah ini, input, alat, dan teknik, dan output untuk perencanaan pengolahan stakeholder. Input 1. Proyek manajemen plan dan manajemen integrasi. 1. Siklus hidup dipilih untuk proyek. 2. Deskripsi tentang bagaimana pekerjaan dan diskusi. 3. Deskripsi persyaratan sumber daya manusia. 4. Ubah rencana manajemen. 5. Kebutuhan dan teknik untuk komunikasi di antara para stakeholder. Dari manajemen komunikasi. Stakeholder register memberikan informasi yang diperlukan untuk merencanakan cara yang tepat
untuk terlibat stakeholder proyek. Enterprise Environmental Factory, struktur dan budaya perusahaan atau organisasi. 2. Standar pemerintah, legislatif dan industri. Organisasi proses akses. 1. Tempat stakeholder register. 2. Pelajaran yang dipetik dan stakeholder register dari proyek sebelumnya. Baiklah, itu saja. Baiklah, kemudian akan dijelaskan oleh Ari, ML Tuari. Pada Ari dipersilakan. Oke, bentar ya Kak. Kak, mohon maaf Kak, saya dari mana Kak? Ya dari sini. Bisa lihat slide nggak? Langsung aja. Oh. Yang dari tool and test request. Benar Kak di sana Kak? Ya, lanjut. Stakeholder analysis. Proses dari mengumpulkan dan menganalisis informasi kualitatif dan kuantitatif tentang stakeholder, mengintimidasi kepentingan, harapan, dan pengaruh stakeholder terkait dengan proyek. Expert judgment, identifikasi stakeholder harus dicari dari kelompok dan individu termasuk 1. Manajemen senior, departemen fungsional. 3. Stakeholder sudah diidentifikasi. 4. Manajer proyek lainnya. 5. Subjek ahli masalah SME. 6. Grup dan asosiasi industri. 7. Grup dan asosiasi profesional dan teknis. Rapat pertemuan harus diadakan dengan para ahli dan tim proyek menentukan tingkat keterlibatan stakeholder yang diperlukan. Next. Analytical techniques. Tingkat keterlibatan para stakeholder dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Unaware, tidak sadar, tidak mengetahui dampak proyek dan potensial. Resintan, tahan, sadar dan dampak dalam proyek dan potensi serta tahan terhadap perubahan. 3. Netral, sadar akan proyek namun tidak mendukung atau menolak. 4. Supportive, mendukung, sadar akan dampak proyek dan potensial serta mendukung perubahan. 5. Leading, terkemuka, sadar akan dampak proyek dan potensial serta secara aktif terlibat dalam memastikan proyek ini berhasil. Tingkat keterlibatan stakeholder kepentingan dapat diklarifikasikan dan didokumentasikan menggunakan penilaian keterlibatan pemangku kepentingan. Izin Kak, yang kotak itu boleh dibaca Kak? Langsung ya, lanjut. Next, output. Stakeholder Management Plan. Selain data yang dikumpulkan dalam daftar pemangku kepentingan, rencana pengolahan stakeholder menyediakan 1. Tingkat keterlibatan stakeholder kunci yang diinginkan dan saat ini. 2. Lingkup dan dampak perubahan pada stakeholder. 3. Hubung timbal balik yang teridentifikasi dan potensi tumpang tindih antara para stakeholder. 4. Persyaratan komunikasi stakeholder. 5. Informasi yang akan didistribusikan kepada stakeholder. 6. Alasan untuk distribusi informasi yang diperlukan. 7. Kerangka waktu dan frekuensi untuk distribusi informasi yang diperlukan. 8. Metode untuk memperbarui dan menyempurnakan rencana manajemen pemangku kepentingan sebagai proyek maju dan berkembang. Manage stakeholder
engagement. Pengolahan keterlibatan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan mereka, mengatasi masalah saat terjadi, dan menumbuhkan keterlibatan stakeholder yang tepat dalam kegiatan proyek sepanjang siklus hidup proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah memungkinkan manajer proyek untuk meningkatkan dukungan dan meminimalkan penolakan dari para stakeholder, secara signifikan meningkatkan peluang untuk mencapai keberhasilan proyek. Gambar di bawah ini input alat dan teknik dan output untuk pengolahan keterlibatan stakeholder. Oke, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andre. Input. Stakeholder Management Plan dari proses sebelumnya. Communication Management Plan atau rencana pengelolaan komunikasi. Dari pengelolaan komunikasi, rencana manajemen komunikasi menyediakan panduan dan informasi tentang mengelola harapan stakeholder, termasuk 1. Persyaratan komunikasi pemangku kepentingan. 2. Informasi menjadi komunikasi termasuk bahasa, format, konten, dan tingkat detail. 3. Alasan penyebaran informasi. 4. Orang atau kelompok yang akan menerima informasi. 5. Proses eskalasi. Change log. Log perubahan digunakan untuk mendokumentasi perubahan yang terjadi selama proyek. Organisasional proses aset. 1. Persyaratan komunikasi organisasi. 2. Ubah prosedur kontrol. 3. Informasi historis tentang proyek sebelumnya. Next. Tools and Technique. Communication Method. Metode komunikasi yang diidentifikasi untuk setiap stakeholder dalam rencana pengelolaan komunikasi dilaksanakan selama pengelolaan keterlibatan stakeholder. Interpersonal skill. Manajemen proyek menerapkan keterampilan interpersonal untuk mengelola harapan stakeholder. 1. Membangun kepercayaan. 2. Menyelesaikan konflik. 3. Mendengarkan aktif. 4. Mengatasi resistensi terhadap perubahan. Output. Isu log atau log masalah. Mengelola keterlibatan stakeholder dapat menghasilkan pengembangan log masalah saat mereka diidentifikasi dan diselesaikan. Change request. Pengelola keterlibatan stakeholder dapat menghasilkan perubahan permintaan untuk proyek atau proyek. Project Management Plan Update. Elemen rencana pengelolaan proyek yang dapat diperbarui termasuk rencana pengelolaan stakeholder dan komunikasi rencana pengelolaan. Output. Project Document Update. Stakeholder Register. Organization Process Asset Update. 1. Pemberitahuan stakeholder. 2. Laporan proyek. 3. Presentasi proyek. 4. Catatan proyek. 5. Umpan balik dari para stakeholder. 6. Dokumentasi pelajar yang dipelajari. Next. Pengendalian keterlibatan stakeholder. Proses ini memantau hubungan stakeholder proyek dan menyesuaikan cara manajemen proyek mendekati proyek untuk secara memindai melibatkan stakeholder secara tepat waktu. Proses ini membutuhkan beberapa keterampilan yang berhubungan dengan pengelolaan skill dan pasien. Beberapa keterampilan interpersonal manajemen proyek harus dikembangkan seiring waktu. Setelah para stakeholder diidentifikasi, rencana dibuat untuk memenuhi kebutuhan. Maka manajemen proyek perlu tahu kapan melibatkan pemangku kepentingan tertentu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Randy. Input. Project Management Plan dari manajemen integrasi. Yang pertama, siklus hidup dipilih untuk proyek. Yang kedua, deskripsi tentang bagaimana pekerjaan akan dieksekusi. Yang ketiga, deskripsi persyaratan sumber daya manusia. Yang keempat, ubah rencana manajemen. Yang kelima, kebutuhan dan teknik untuk komunikasi di antara para stakeholder dari manajemen komunikasi. Issue log, work performance data. Pengamatan dan pengukuran primer diidentifikasi selama kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Project dokumen. Banyak dokumen proyek yang berasal dari inisiasi, perencanaan, proses pelaksanaan, atau pengendalian, termasuk
Yang pertama jadwal proyek, yang kedua daftar pemangku kepentingan, log masalah, ubah log, komunikasi proyek. Tools and teknik. Informasi manajemen sistem. Sistem manajemen informasi menyediakan alat standar bagi manajemen proyek untuk menangkap, menyimpan, dan mendistribusikan informasi kepada stakeholder tentang biaya proyek, menjadwalkan kemajuan dan kinerja. Expert judgment untuk memastikan identifikasi komprehensif dan daftar stakeholder baru dan dinilai ulang input stakeholder saat ini harus dikumpulkan dari para ahli seperti yang pertama manajemen senior, yang kedua unit atau individu lain dalam organisasi, yang ketiga stakeholder utama yang teridentifikasi, yang keempat manajer proyek dengan pengalaman serupa, yang kelima ahli materi pelajaran, yang keenam kelompok industri dan konsultan, yang ketujuh asosiasi profesional dan teknik, badan pengatur dan non-organisasi pemerintah. Output, work performance informasi. Yang pertama, informasi kinerja kerja adalah data kinerja yang dikumpulkan dari berbagai proses pengendalian yang dianalisis dalam konteks dan terintegrasi berdasarkan hubungan antar area. Yang kedua, informasi kinerja kerja diedarkan melalui komunikasi proses, change request, analisis kinerja dan interaksi proyek yang sering dihasilkan pertanyaan perubahan. Yang pertama, tindakan korektif yang disarankan termasuk perubahan yang membawa masa depan yang diharapkan kinerja proyek sejalan dengan rencana manajemen proyek. Yang kedua, tindakan pencegahan yang disarankan yang mengurangi kemungkinan menimbulkan kinerja proyek negatif di masa depan. Project Management Plan Updates. Yang pertama, ubah rencana manajemen. Yang kedua, rencana manajemen komunikasi. Yang ketiga, rencana manajemen biaya. Yang keempat, rencana pengolahan sumber daya manusia. Yang kelima, rencana manajemen pengadaan. Yang keenam, rencana manajemen mutu. Yang ketujuh, rencana pengelolaan persyaratan. Yang ke-8, rencana manajemen resiko. Yang ke-9, jadwalkan rencana manajemen. Yang ke-10, rencana pengelolaan ruang lingkup. Yang ke-11, rencana pengelolaan pemangkuan kepentingan. Project Document Updates. Yang pertama, stakeholder register. Yang kedua, issue log. Organization Process Access Update. Yang pertama, pemberitahuan stakeholder. Yang kedua, laporan project. Yang ketiga, presentasi project. Yang keempat, catatan proyek. Yang kelima, umpan balik dari para stakeholder. Yang keenam, dokumentasi pelajaran yang dipelajari. Sekian. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang stakeholder management dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.